Baik, hari ini aku mau coba-coba bikin steak. Nah, di sini ada bahan-bahan. Yang pertama itu aku pakai daging sapi segar. Kemudian garam halus. Aku pakainya yang merek Lonceng Mas. Nah, kemudian aku juga pakai black pepper yang mereknya kupu-kupu. Nah, itu aja bahannya, sederhana. Kemudian dagingnya kita iris-iris, ketebalan lebih kurang 1 sampai 1,5 cm. Jadi biar nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Nah, segitu tuh, 1 sampai 1,5 cm. Nah, setelah diiris-iris, kemudian dipakai tisu untuk menyerap air yang ada pada daging, pada sisi-sisi daging, biar nggak terlalu banyak airnya gitu. Nah, setelah kita pakaiin tisu ke dagingnya, kemudian daging kita baluri dengan garam halus. Jangan terlalu banyak ya, biar nggak terlalu asin. Nah, kita baluri, kemudian kita oles-olesi biar merata. Nah, kemudian sisi sebaliknya juga, jadi kita baluri juga dengan garam halus sisi sebaliknya. Nah, setelah digaramin merata, kemudian kita taburi pakai black pepper atau lada hitam supaya rasanya asin-asin pedas seger gitu, biar enak, biar gurih. Nah, Nah, ini berikutnya opsional ya. Kita boleh juga baluri daging steaknya pakai madu lebah ternak akasia. Nah, boleh, mau pakai boleh, mau nggak pakai juga boleh. Dia bakalan punya cita rasa yang berbeda, yang tersendiri gitu. Jadi nanti ada rasa asin, pedas-pedasnya, kemudian ada rasa manis-manisnya dari madu gitu. Nah, ini aku nanti bakarnya pakai double pan dari Happy Coal. Nah, ini dia, bisa dibuka, bisa ditutup. Kemudian langsung kita panaskan aja Happy Coal double pan-nya. Nah, kemudian setelah panas, langsung kita kasih margarin, supaya daging nggak lengket ke double pan-nya ya, gitu. Jadi mudah dibersihkan seperti itu.
secukupnya saja. Setelah margarinnya panas, langsung aja kita masukin daging steaknya. Ini karena tadi margarinnya cuma dikit dioles ya, jadi saya cuma 2 slice saja sekali masak. Tuh. Nah, dan juga harus jadi catatan ya, kalau kita masak steak itu harus sering-sering kita bolak-balik daging steaknya saat masak. Jadi daging steaknya itu masaknya merata sampai ke dalam, dan juga sisi luarnya ini enggak cepat gosong gitu ya. Jadi harus kita tungguin, jangan ditinggal-tinggalin nih, harus sering dibolak-balik tuh. Nah, buat catatan juga ya, kita kalau masak daging steak sapi itu nggak perlu lama-lama. Jadi kalau udah warnanya kecoklatan kayak gini nih, udah kecoklatan kemudian agak hitam-hitam sedikit, itu berarti udah masak luar dalam. Jadi nggak usah terlalu lama biar nggak gosong. Jadi lebih kurang 6-7 menit itu udah masak daging luar dalam dengan ketebalan 1-1,5 cm yang kita bilang tadi gitu. Nah, kemudian untuk masak daging steak yang selanjutnya kita olesi lagi pannya dengan margarin, karena margarin tadi yang sudah kering gitu. Ini selanjutnya yang akan kita bakar itu yang daging steak yang kita olesi dengan madu lebah ternak akasia. Nah, itu udah madunya, kita lumuri madu-madunya ya, biar jangan terbuang, biar nggak mubazir. Nah, cara masaknya juga sama kayak yang tadi ya, harus sering-sering dibolak-balik biar nggak kosong bagian luar dan sisi dalam daging juga matang. Masaknya juga nggak perlu lama-lama, cukup 6, 7 atau 8 menit, itu daging udah matang. Nah, udah warna coklatan kayak gini nih, udah matang nih. Nah, di sini warnanya terlihat lebih gelap ya dibanding yang tadi. Nah, ini bukan gosong, ini karena kita lumuri madu, jadi tekstur madu itu begitu dibakar jadi kelihatan hitam. Dan langsung saja kita sajikan, ini dia steak simple sederhana ala aku. Yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ini steak sapi yang dibalesi oleh madu, dan sebelah kiri yang tanpa madu. Nah, yang kita kasih madu itu terlihat lebih gelap ya, tapi itu nggak gosong sebenarnya, mungkin karena tekstur madu gitu dibakar jadi kelihatan hitam, dan juga mungkin karena disajikan di piring warna putih. Langsung aja kita coba ya. Nah, kita potong dulu. Nah, itu kelihatan itu kan, sisi dalam dagingnya itu udah matang, nggak mentah, nggak basah gitu. Nah, kali gitu kita masaknya kita bolak-balik gitu. Langsung aja kita rasain, kita coba, kita cicipin ya gimana rasanya. Oke, fine, enak. Ada asin, pedas dari ladanya, kemudian ada manis-manis khas madu gitu ya. Ya, karena kita olesi madu. Kemudian selanjutnya kita coba yang steak tanpa madu. Nah, sama nih ya, matang sampai dalamnya, matangnya pas, bagus. Enak, daging lembut,
ya rasa asin dan pedas karena cuman kasih garam sama merica atau black pepper, itu aja. Secara ini sih enak. Kemudian kita mau makan dengan dicocoli dengan madu lebah ternak akasia ya. Kita potong ya ini dulu, nah, langsung kita cocol ke madu rasanya. Enak, tetap enak sih, ada tambahan rasa manisnya gitu. Nah kita coba yang udah dibakar dengan madu gitu, gimana rasanya. Ya tetap sih ya, nggak ada perubahan karena di awal juga udah pakai madu bakarnya. Kemudian kita selanjutnya coba makan sambil dicocol pakai saus sambal dari ABC. Nah, ya, kita coba yang ini dulu. Kita cobain langsung ya. Enak nih, makin rame rasanya. Ada asin, pedas mericanya, kemudian ada rasa madu, kemudian ditambah asam pedas dari saus sambal ABC-nya. Kemudian kita coba yang dibakar tanpa madu, coba ya. Kita cocol pakai saus sambal. Enak juga. Jadi rasa manisnya hilang kalau yang ini. Jadi asin, pedas, dan asam pedas. Karena udah kita tambah dengan cocolan saus sambal ABC gitu. Nah jadi totalnya secara keseluruhan, mau bakar yang pakai madu, kemudian atau dicocol pakai madu, atau dicocol pakai saus sambal, makannya enak semua, tergantung selera kita mau yang mana. Kalau nggak suka pedas boleh cocol pakai madu, jadi kalau yang suka pedas boleh dicocol pakai saus sambal gitu. Nah gitu. Jadi gitu aja percobaan aku kali ini. Buat kalian silahkan dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.